Alright, Detikers, welcome back. Dan kita abis ini tentunya akan membahas apa lagi kalau bukan Minum dulu. Oh iya benar. Iya tentunya kalau udah jam 4 ya. artinya kita akan bahas bola Detikers. Bola panas di bursa saham, bukan di Nah, bursa transfer ya. Kalau itu bursa dia. transfer itu namanya the hat trick gitu Iya, ya. itu namanya bola beneran ya. Betul. Hari ini ada Mbak Sandra kembali dari Investasiku. There you go. Yang pilek nih. Iya, kita Mbak Sandra semua pilek nggak gak? sih? Enggak. Udah Suaranya tapi. kayak pilek. Udah pernah. Maksudnya Iya pernah. dong. di tahun ini udah. Belum. Oh belum. Oh, Oke. janganlah Mbak Sandra lah. Your time is Semoga coming. Pilek enggak tapi sakit kepala. Aduh, Oh boleh. gitu. Kasih tahu. Kenapa ada masalah ekonomi apa? Biasanya kalau orang Iya. dewasa Iya. sakit kepala tuh either masalah ekonomi atau masalah apa ya biasanya ya? Percintaan. Oh percintaan. Enggak ya. Berat ya. Sorry. Kita hari ini kedatangan Iya. Mbak Sandra tadi langsung disambut sama Mbak Sandra bilang beda nih bajunya harusnya merah karena hari ini marketnya merah. Like what we see on the screen. Sempat ada hijaunya Iya, di sesi awal. 1 awal-awal tapi sampai jam 11 doang. Iya, betul. Bener sesi 1 doang Habis ya. itu langsung take profit. Jadi merah. Padahal baru dikit doang ya naiknya ya. Langsung Iya. cepet banget take profit. Iya. Padahal kita dalam beberapa hari ini merah terus ya Mbak Sandra. Iya. Dan akhirnya kita sekarang berjumpa juga dengan ini nih di kepalanya 6.000-an. Oh iya Terus udah Ah di iya akhirnya kita ditutupnya di level 6.956. Nah, Ya, What berarti does kita it mean? tahu ya. Ya berarti ini udah nembus level psikologis di bawah 7.000. Berarti Benar. yang that means itu harganya ISG akan terkoreksi lagi gitu. Makin dalam lagi gitu maksudnya. Betul, apalagi data-data terakhir tuh yang dari Amerika tuh semuanya menunjukkan yang baik dari sisi Amerikanya kayak gitu. Jadi kitanya tuh ya kemungkinan suku bunganya masih higher for longer, Oke. gitu kan. Ya pasti berdampak sama kita lah. Apalagi kita lagi mau dilantik nih tahun Oh 20 iya, kebijakan-kebijakan, Opa Trump. tarif-tarif. Tapi Trump kemarin bilang sih untuk yang dia kan mau naikin tarif-tarif semua ya yang mau impor ke situ ya. Itu akan dilakukan bertahap biar inflasinya tidak melonjak. biar Gitu. tidak kaget Mm. kita semua juga. Tapi setuju sih bener sih yang tadi Edo bilang ya. Tahun 2005 ini termasuk tahun yang agak Berat. cukup tough ya, berat ya. Sebenarnya itu bisa tercermin di kalau misalnya kita lihat IHSG, lihat saham-saham perbankan. Itu kan semua pada turun. Semua saham perbankan kan mencerminkan ekonomi kita ya. Gitu. Berarti emang sedang tidak baik-baik saja. Sekarang ya kita selain ini kan efek dampak dari global. Terus investor asing pada keluar karena kebanyakan di Indonesia tuh banyaknya investor asing adalah yang di paper aset bukan yang real ya. Jadi kita berharap ya program-program Pak Prabowo ya bisa menggairahkan lagi IHSG kita sama anak-anak muda juga. Padahal kan investor di sini. awal tahun kemarin Pak Prabowo juga sempat membawa pulang investasi bukan ya? Oh waktu ini. Iya, waktu ke China. Oh iya Keliling. ya awal-awal. Iya, waktu ke lantik ya? US. Komitmen investasi. Itu bagus sih sebenarnya, berita yang bagus karena kan emang mau ngejar si pertumbuhan 8% itu kan. Emang harus butuh investor-investor berinvestasi di kita tapi secara real gitu. Nah kalau yang hari ini Apa tuh? Kenapa ISG turun Sentimennya ya? lebih dalam lagi? Apa yang terjadi dari bursa global mungkin dari Amerika Serikat Kalau dari atau dari Amerika dalam negeri? itu kemarin ada data apa tadi ya? Ada data mereka yang itu bagus datanya yang kemarin lapangan pekerjaan ya. Terus kemudian hari ini juga dia menunggu tanggal 14 sekarang kan. Nah, ntar malam tuh ada data produsen inflasi yang diperkirakan itu angkanya akan naik juga gitu. Yang which is berarti kalau begitu berarti ya nggak akan tergesa-gesa lah mereka nurunin suku bunga gitu. Jadi untuk efeknya ya ke kita semakin turun, investor semakin ke sana, balik lagi kayak gitu. Ini kalau bicara soal saham emiten by emiten juga salah satu yang lagi banyak dibicarakan adalah Apa tuh? saham BBRI yang udah turun Iya, sampai di bawah 4.000.
Benar. Ini diskonnya udah bukan gila-gilaan lagi sih, lebih ke Obral. bener. 3.800 per hari ini udah turun lagi lagi ya. 1,3%. Besok mau bagi-bagi bayar dividen lagi kan? Nah, Ya sebenarnya saatnya kita iya saatnya kita wait and see dulu lah. kita buat MC. Karena kalau dilihat emang ini masih masif ya jualannya asing ya. Terus karena dia udah tembus dari level supportnya 4.000 ya mungkin terdekat kita bisa bukan terdekat ya, paling titik jauh tuh bisa sampai 3.000-an. Nah mungkin dari situlah dia bisa mantul. Kalau dari 3.000-an tuh 3.000. batasnya berapa 3.000-an ya Mbak? Apanya tuh? Mantulnya mulai Di reboundnya. 3.000 pas. Iya 3.100 deh. Jadi 3.080. boleh, jadi akan bisa dibilang aman mulai nyicil Iya kalau saham dia ke BBRI. ya kalau lebih dia bagus kalau dia ke 3.000 lebih enak. Betul, tapi mungkinkah dia akan reboundnya di situ atau ini udah di batas bawah nih? Oke, kalau misalnya kita lihat grafik ya yang teknikalnya, dia tuh dulu paling turun pernah sampai 48% ketika Covid. Di level berapa tuh? Di level dia turun hampir paling rendahnya tuh di 3.000-an ya? Oh, 2.100. Oh. Benar lagi 2.100 dan itu mendekati MA 100 ya. Jadi kalau misalnya technical BBRI kalau kita lihat dari monthly, begitu dia mau mendekati MA 100 itu, dia langsung mantul. Selama dia masih bisa berdiri harganya nggak di bawah MA 100, itu pasti nanti akan rebound ya, pullback gitu. Ya kita berharap kalau kita lihat MA 100-nya di 3.086, 3.080-an. Ya semoga sebelum itu dia sudah mantul lah 3.100 ya. Udah oke lah Jadi BBRI. buat yang pegang saham BBRI sekarang, if we hold on. Ya namanya juga kalau investasi ya udah hold on aja. Ya, Kalau buat sabar yang aja, trading guys. ya harus Pinter-pinter ya. Iya. Betul. Gitu kalau untuk BBRI. Iya, Kalau iya. saham yang hari ini Naik ya? naik Masih, di masih. tengah pelemahan ini masih ada kah? Masih. Masih. Sabar dong guys. Ada, pasti ada, kok. masih ada, masih ada. Pasti saham-saham IPO yang kemarin baru tuh Masih? termasuk CBDK, terus udah gitu Ratu itu masih. Oh enggak, maksudnya sektor. Sektornya sektoral. masih yang sama energi sama basic industry. Cuman hari ini ada tambahan ya. Tambahannya itu sektor teknologi. Teknologi dia naik hari ini 1,5% memimpin. Kenapa tuh teknologi bisa naik? Tumben. Ini kayaknya sebenarnya kalau teknologi coba kita lihat ya. Karena biasanya kita kalau nanya ke Mbak Sheryl selalu teknologi itu terguncang ya. Betul. Paling Iya, kalau iya. naik dia sekali Atau dua kali. sesuatu yang belum banyak dilirik di sini, Betul. kecuali mungkin market lain gitu. Sebenarnya kalau teknologi harusnya sih enggak ya, karena kalau misalnya kalau kita lihat kan ini semuanya masih ketidakpastian ya. Jadi wajar yang naik tuh kayak basic industry, apalagi perusahaan tambang khususnya emas, karena kan orang-orang lari ke emas nih, lagi ketidakpastian begini ekonomi. Terus kemudian energi ya, karena kemarin yang oil naik, terus udah gitu yang ekspor kita yang batu bara mungkin masih ada permintaan dari Cina, karena terakhir sebelum Cina tuh data terakhir tuh dia ekspornya meningkat sebelum peralihan benar-benar Trump ya kan. Kalau setelah Trump pukul ini dilantik itu pasti udah dikunci gitu kan, dibatasin gitu. Mungkin kalau teknologi ini karena kalau yang naik sih ada Goto, Buka, Mtek, tapi paling besar tuh Mtek sama Wi-Fi itu termasuk teknologi, tapi terakhir beritanya tuh baru akuisisi perusahaan energi kayak gitu. Jadi sebenarnya sentimennya sebenarnya kalau teknologi nih belum ada sih. Dari dalam Kalau negeri ada dari sentimen global yang ya. cukup kencang nggak Mbak? Dari dalam negeri teknologi. Bukan buat teknologi, in general. the whole ISG hari ini apakah ada sentimen kencang dari dalam negeri? Oh kalau sentimennya, kalau sentimen dari Indonesia sendiri itu, bentar ya tadi ada data. Sebentar, aku buka dulu data terakhir. Alright. Boleh. Oh besok mau suku bunga, pengumuman suku bunga Oke. itu besok. Sama 15 Januari kalau nggak salah inflasi ya, setiap 15 ya. Ya itu inflasi luar ya. Inflasi Amerika kita. Indonesia. Coba BPS. jadwalnya kita lihat ya. Emang Tadi iya, nggak tercatat every jadwalnya. 15th January setiap tahunnya ya? 15 tanggal 1 sama tanggal berapa gitu. Kalau tanggal 1 itu Coba kita lihat adalah jadwalnya. Hari inflasi itu Indonesia ya sekarang tanggal berapa? 14. Yap.
Wah, ini kepanjangan Januari 20-an. Nah, nggak apa-apa, Inflasi kita biarkan sama dikit. suku bunga sama ya? Bareng ya? Oh, tanggal 1 itu inflasi. Nah, kalau Iya, 15 kemarin. itu apa Ekspor, ya? Satu lagi? impor. Oh iya, neraca dagang. Iya, sama My bad. itu. Mobil, car sales and sama motorbike Benar, sales benar. gitu. Nah, pengumuman suku bunga nih kemungkinan suku bunganya akan tertahan di 6%. Pengumumannya tuh tanggalnya besok ya. Iya, besok Ditahan lagi ya Rabu. berarti ya? Iya, ditahan lagi. Tahan lagi. Karena yang kalau harusnya sih kita berharap ada keberanian pemerintah ya. Cuman ya takut juga mungkin pemerintah investor asing rupiah apa kabar pada ya lari. sekarang? Iya, melemah 16.200. Ya, Berani-beraninya nurunin. Kalau dari domestik sebenarnya kita nggak ada berita negatif sih. Semuanya ini masih dari global. Karena berita yang itu car sales itu naik, ya berkurang lah minusnya. Terus kemudian terakhir data ekspor apa impor ya itu bagus datanya kayak gitu. Oke, berarti Ini masih besok juga akan sentimen kita global. nantikan neraca dagang Indonesia ya tanggal 15 Januari dan ada pengumuman dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Untuk suku bunga. Dan congratulations untuk orang-orang yang masih memegang saham-saham IPO kemarin karena masih terus naik ke naik puncak. ya. Tapi predictable gak sih sebetulnya kayak masih hangat gitu? Predictable apanya nih? Ya maksudnya akan terus naik selama masih honeymoon phase. Itu ini ya Mbak, case by case ya. Nggak Iya, bisa selalu. semuanya. Kayak contoh kemarin ADI dia start di harga berapa ya Dan kemarin? gak selalu dia bergeraknya ke atas ya. Iya, ada juga juga kok ke yang bawah. baru mulai udah ARB aja nih Iya. gitu. Kayak ADI kemarin dia kan start di 7 ribuan ya harga IPO-nya. Terus emang itu masih murah ya hitungannya ya. Karena dia harga nilai valuasinya tuh normalnya di 10 ribu. Nah dia terbang selama 3 hari nyampe tertinggi hampir tertinggi itu di 11.375. Yang berarti kan udah di atas nilai wajar ya. Udah dia melemah. Sekarang turun. Gitu. Nanti mungkin kita akan bikin kelas sendiri sama Pak Firman gimana caranya menganalisis pergerakan saham-saham IPO biar tidak terjebak dalam Ruang jebakan Batman. nostalgia. Oh, bukan. Beda. Alright then, terima kasih Mbak Sandra untuk hari ini. Terima kasih. ISG walaupun merah-merah Iya, terus ya merah-merah udah terus. hari Selasa di minggu kedua di Januari ini mudah-mudahan masih bisa. Oh iya, anyways kita juga masih menayangkan dari tadi ada barcode yang bisa dilihat sama detikers juga. Kita bisa ngapain Mbak? Iya di barcode ini jadi dikumpulkan di dalam satu Discord gitu ya. Jadi kalau misalnya yang teman-teman sini pengen investasi trading tapi trading yang cepat gitu harian ya. Sekarang kan market merah nih. Yes. Tapi kita bisa trading bareng AI yang bisa kasih cuan gitu walaupun Jadi ini market merah. Barcode-nya akan menuju ke Discord yang akan mengarahkan kita Iya, belajar untuk- saham bareng sama AI. Iya betul. Betul. Si Silakan. di sini Bener gak? Salah. Ya kan? bisa dibikin tiba-tiba di sini nggak? Muka saya Pak ketutup Pak. Iya. Oke deh, detikers Terima jangan lupa kasih. di scan barcode-nya sekali lagi. Buat yang mau pengen belajar saham pakai AI bareng-bareng sama AI, bisa di scan barcode ini nanti akan langsung diarahkan ke Discord-nya Vstock AI ya Mbak. Iya. Barengan sama investasiku di sana Iya, juga. itu. Iya.